Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, kita akan melanjutkan ke soal yang nomor 4. Di sini teksnya masih sama dengan nomor 1, 2, dan 3. Namun untuk nomor 4 ini adalah kita disuruh mencari peluang ya. Nah, saya ingatkan untuk rumus peluang, yaitu peluang kejadian A itu sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan semua kemungkinan ya, atau di sini kita simpulkan dengan NS. Nah, untuk mencari banyaknya suatu kejadian pada kasus nomor 4 ini, itu juga kembali kita akan menggunakan konsep dari kombinatorial ya, yaitu kombinasi. Silahkan teman-teman semua bisa cek di soal nomor 3 ya, karena nomor 3 itu akan menggunakan konsep dari kombinasi ya. Saya ingatkan kembali untuk rumus dari kombinasi, yaitu N CR ya, dengan N-nya itu adalah seluruh objek ya, dan R-nya itu adalah banyaknya objek yang diminta, itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi dengan R faktorial dikali dengan R faktorial. Nah, sekarang kita perhatikan soalnya akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid ya. Jadi seperti biasa kita akan memilih 5 murid. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan mencari banyaknya kejadian A, yaitu banyaknya kejadian kelas tersebut memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan, yaitu 1 murid laki-laki atau 2 murid laki-laki ya. Karena di sini menggunakan tanda hubung atau, maka nanti kita akan menggunakan kaidah penjumlahan. Ya, jadi untuk kasus yang pertama yaitu 1 laki-laki ya. Berarti kan terdapat 4 perempuan. Nah, maka bisa kita gunakan rumus untuk menentukan 1 laki-laki, yaitu total laki-laki ada 12 ya. Berarti 12 C1. Kemudian kita kalikan ya dengan 4 perempuan ya, seperti yang sebelumnya menggunakan kaidah perkalian. Berarti banyaknya murid perempuan ada 16. C dari yang diminta adalah 4 ya. Oke, kemudian tinggal kita masukin 12 C1, berarti 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial ya. Kemudian di sini kita kalikan 16 C4, berarti 16 faktorial dibagi dengan 16 dikurangi 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Kemudian kita jabarkan 12 faktorial adalah 12 dikali dengan 11 faktorial ya. Kemudian dibagi dengan 12 dikurangi 1 adalah 11 faktorial dikali dengan 1 ya. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan, hasilnya hanya 12 ya. Kemudian yang selanjutnya kita jabarkan 16 faktorial adalah 16 dikali dengan 15 dikali 14 kemudian dikali 13 dikali dengan 12 faktorial dibagi dengan 16 dikurangi 4 itu adalah 12 faktorial dikali dengan 4 faktorial kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini bisa kita sederhanakan 12 faktorial dengan 12 faktorial bisa kita coret-coret. Kemudian selanjutnya 4 bisa kita sederhanakan dengan 16, sisanya 4. Kemudian 3 bisa kita sederhanakan dengan 5, sisanya adalah 5 ya. Oke. Nah, ini 2 ternyata bisa kita sederhanakan dengan 4 ya. Hasilnya adalah 2. Sehingga nanti sama dengan 12 dikali dengan 2 dikali dengan 5 dikali dengan 14 dikali dengan 13. Kemudian kita hitung di sini hasilnya semuanya sama dengan 21.840. Nah, di sini kita baru menentukan yang kasus yang pertama, yaitu ketika terdapat 1 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua itu adalah 2 laki-laki ya. 2 laki-laki. Berarti dalam hal ini terdapat 3 perempuan. Maka dari itu tinggal kita masukkan 12 C2 ya. 12 laki-laki yang dipilih 2. Kemudian kita kalikan dengan 16 C
3. Nah, kemudian bisa kita jabarkan 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi dengan 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial ya. Kemudian kita kalikan 16C3 adalah 16 faktorial dibagi dengan 16 dikurangi 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Kemudian kita jabarkan 12 faktorial adalah 12 dikali dengan 11 dikali dengan 10 faktorial. Kemudian kita bagi 12 dikurangi 2 adalah 10 faktorial dikali dengan 2 dikali 1. Kemudian yang 16 faktorial itu juga kita jabarkan 16 dikali dengan 15 dikali dengan 14 dikali dengan 13 faktorial. Kemudian kita bagi 16 dikurangi 3 adalah 13 faktorial dikali dengan 3 kali 2 kemudian dikali dengan 1 ya. Selanjutnya bisa kita sederhanakan 10 faktorial di sini bisa kita sederhanakan dengan 10 faktorial. 12 kita bagi dengan 2 sisanya 6 ya. Kemudian untuk yang sebelah kanan 13 faktorial kita sederhanakan dengan 13 faktorial, kemudian 3 dikali dengan 2 ya, itu 6 ya, atau mungkin 15 kita bagi dengan 3 ya, sisa 5, 2-nya kita bagi dengan 16 itu sisa 8. Maka sama dengan hasilnya 6 kali 11 dikali dengan 8 dikali dengan 5 dikali dengan 14. Hasilnya adalah 36.960. Oke, jadi sekarang kita sudah mendapatkan NA-nya ya. NA, saya tulis di sini ya. NA atau banyaknya kejadian A berarti untuk kejadian kasus 1 laki-laki dan 4 perempuan kita jumlahkan dengan banyaknya cara yaitu 2 laki-laki dan 3 perempuan ya. Kita tambahkan 21.840 kita tambahkan dengan 36.960. Hasilnya adalah 58.800 ya. Nah, jadi kita dapatkan NA-nya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari seluruh kemungkinan ya atau NS. Dengan kata lain kita akan mencari menggunakan kombinasi juga yaitu dari 28 murid itu dipilih dengan 5 murid. Itu adalah banyaknya keseluruhan ya. Berarti untuk mencari NS itu kita akan menggunakan kombinasi yaitu 28 yaitu seluruh siswa ya. 28 C5 ya karena yang dipilih adalah 5. Nah, ini bisa kita cari sama dengan kita jabarkan 28 faktorial kita bagi dengan 28 dikurangi 5 ya. Faktorial dikali dengan 5 faktorial. Selanjutnya kita jabarkan 28 faktorial adalah 28 dikali 27 dikali dengan 26 dikali dengan 25 dikali 24 dikali dengan 23 faktorial. Kemudian kita bagi 28 dikurangi 5 adalah 23 faktorial. Dikali dengan 5 faktorial kita jabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini sudah bisa kita sederhanakan ya. Oke, kemudian 24 ini bisa kita bagi dengan 4 kali 3, 12, 12 dikali 2 itu adalah 24 ya. Sehingga ini kita coret dengan 24. Kemudian 25 juga bisa kita sederhanakan dengan 5, sisa 5. Maka hasilnya 28 dikali 27 dikali 26 dikali dengan 5. Hasilnya adalah kita kalikan semua, hasilnya 98.280. Nah, ternyata banyak banget ya hasilnya ya. Ini adalah NS-nya ya, NS-nya. Oke. Nah, berarti sudah kita dapat tentukan ya. Yaitu peluang A-nya ya atau peluang tadi yang ditanyakan itu sama dengan
NA-nya, NA tadi adalah 58.800 ya. Dibagi dengan NS-nya, ini yang baru kita temui, yaitu 98.280. Nah, ternyata bentuknya pecahan seperti ini ya. Nah, karena yang ditanyakan di opsi kan bentuknya lebih sederhana, maka dari itu kita harus menyederhanakan ini ya. Nah, ini dari saya sendiri pun juga harus menebak-nebak, kita harus membagi dengan berapa gitu ya. Nah, saya coba kalau misalkan masing-masing kita bagi dengan 28 gitu ya. Ini juga dibagi dengan 28. Oke, dan oh ya, sebelumnya ini bisa kita coret dulu nolnya ya, supaya bisa lebih sederhana lagi. Kita kerjakan 5880 dibagi dengan 28. Ini hasilnya adalah 210 ya. Kemudian kita bagi 9.828 ya. Kita bagi dengan 28. Hasilnya adalah 351. Nah, sekarang kita cek apakah ini masih bisa kita bagi lagi ya. Ternyata ini masih bisa kita bagi lagi. Nah, kita coba-coba lagi. Kemungkinan 210 itu kalau kita bagi 3 masih bisa ya. Ini coba kita bagi 3, ini juga kita bagi 3. Nah, sama dengan 210 kita bagi 3. Hasilnya jelas ya, yaitu 70. Kita bagi dengan 351 dibagi dengan 3. Itu adalah 117. Nah, jadi sepertinya ini sudah tidak bisa kita bagi lagi ya. Jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana. Maka peluang kejadian A tadi yang ditanyakan itu adalah 70/117. Kita cek ternyata jawabannya ada ya di sini ya, yaitu yang C. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan yang nomor 4. Nah, mungkin bagi teman-teman semua, barangkali ada yang ingin bertanya bisa tolong komen di komentar ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, jadi pembahasan kali ini nomor 4 bisa kita cukupkan.